Mari kita mulai dengan lagu pujian. Boleh. Mari kita nyanyikan, fokus Tuhan adalah hati manusia. Amin.当一个人接受了神托付的时候，怎么判断人行为的好坏，与人是否有顺服？怎么判断人是否满足神的心意，与他的所作所为是否合格？神有一个标准，神注重的是人的心，而不是人外表的行为，不是人无论怎么做，只要做了，神就应该祝福，这是人对神的误解。神并不是只看事物的结果，而是看重在事物发展的过程中，人的心是如何的，人的态度是如何的，看人的心里有没有顺服，有没有体贴，有没有满足神的意愿，有没有满足神的意愿。Amin. Syukur kepada Tuhan. Menyanyikan ini mengingatkanku saat aku ikut paduan suara gereja. Aku akan menceritakannya. Baiklah. 2 tahun lalu, aku berlatih untuk paduan suara Kidung Kerajaan. Aku merasa terhormat dan bangga bisa menyanyi di panggung, memuji dan menjadi saksi Tuhan. Aku juga berdoa kepada Tuhan, berjanji berlatih dan bertugas dengan baik. Ketika pertama kali aku mulai berlatih, aku sangat tekun dan berusaha keras. Tetapi karena aku tidak berpengalaman menyanyi dan menari, ekspresiku terkesan kaku. Kemampuanku tidak setara dengan yang lainnya. Pelatih kami selalu menunjukkan masalahku. Kemudian, aku mulai berkecil hati. Aku merasa sekeras apapun usahaku, aku tidak akan menjadi lebih baik. Saat penentuan posisi, saudara-saudari yang pandai menyanyi dan menari berada di depan. Dan aku hanya pelengkap di barisan belakang. Aku menjadi kurang aktif dalam latihan dan mulai sering datang terlambat. Saat syuting pertama, aku ditempatkan di baris belakang di salah satu sisi. Aku merasa kecewa. Aku tidak pandai dalam hal ini dan tidak sebanding dengan mereka yang pandai menyanyi dan menari. Sekeras apapun usahaku, aku tidak pantas bersama mereka. Dan kamera tidak akan merekamku. Untuk apa aku berlatih keras? Cukup berlatih biasa saja. Sejak itu, aku semakin tidak termotivasi. Aku tahu gerakanku salah, tetapi aku tidak memperbaikinya. Terkadang pelatih mengajak agar berusaha lebih keras. Dan jika ada satu orang yang penampilannya kurang, itu akan merusak seluruh program dan menghambat pembuatan film. Ucapan itu berdampak padaku. Aku merasa harus mementingkan hasilnya. Aku pun mulai bersemangat sebentar, tetapi kemudian kembali tidak termotivasi. Setengah hati aku berlatih lagu dan gerakan tanpa merasakan bimbingan Tuhan. Ada gerakan yang kulatih, tetapi tetap salah. Semua bersekutu tentang pemahaman mereka akan liriknya, tetapi aku tidak bisa. Aku juga tidak merasa tersentuh ketika bernyanyi. Dan di dalam film, ekspresiku datar. Tidak ada yang bisa menikmati penampilanku. Aku merasa latihannya membosankan dan ingin program itu cepat selesai agar bisa mengerjakan tugas lain. Ketika bagian posisi panggung keluar, aku melihat aku tidak tersorot kamera dan semakin sedih.
Aku tidak hebat dalam hal ini, tetapi aku juga tidak buruk. Meski tidak berada di barisan depan, setidaknya aku tersorot kamera. Kenapa aku tidak tersorot? Apakah latihanku selama ini sia-sia? Andai aku tahu, aku tidak akan melatih gerakan ini. Setelah itu, setiap kali aku tersorot kamera, aku tampil dengan gembira. Tetapi jika tidak, aku sekadar mengikuti latihan. Begitu syuting selesai, rasanya tidak tenang mendengar semua bicara dalam pertemuan tentang perolehan mereka. Tugasku sama, dan mereka memperoleh sesuatu. Jadi kenapa hatiku terasa kosong, seolah tidak memperoleh apapun? Aku merasa takut. Apakah aku membuat Tuhan jijik? Setelah itu, aku mencari dan berdoa kepada Tuhan, meminta bimbingannya. Lalu, aku membaca firman Tuhan ini. Orang mengatakan Tuhan melihat ke dalam hati orang dan mengamati segalanya. Namun, orang tidak tahu mengapa beberapa orang tidak mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus. Mengapa mereka tidak mendapatkan anugerah? Mengapa tidak bersuka cita? Mengapa mereka selalu negatif dan tidak mampu bersikap positif? Lihatlah keadaan mereka. Mereka tidak memiliki hati nurani yang berfungsi atau hati yang jujur. Komponen mendasar dan terpenting dalam kemanusiaan seseorang adalah hati nurani dan nalar. Orang macam apakah yang tidak memiliki hati nurani atau nalar kemanusiaan yang normal? Secara umum, dia orang yang tidak memiliki kemanusiaan, orang yang kemanusiaannya buruk. Mari kita analisis. Bagaimana orang mewujudkan ini sehingga dikatakan dia tidak memiliki kemanusiaan? Apa ciri-ciri yang mereka miliki? Perwujudan apa yang mereka tunjukkan? Mereka acuh tak acuh dalam tindakan dan menjauh dari hal yang tidak berkaitan. Mereka tidak memikirkan rumah Tuhan ataupun kehendak Tuhan. Mereka tidak terbeban untuk bersaksi tentang Tuhan atau melakukan tugas, tidak punya rasa tanggung jawab. Apa yang pertama mereka pikirkan saat melakukan sesuatu? Yaitu, akankah Tuhan tahu jika aku melakukan ini? Apakah ini terlihat orang lain? Jika orang tidak melihat upaya dan perilakuku, jika Tuhan juga tidak melihatnya, maka tidak ada gunanya berupaya atau menderita. Bukankah ini egoisme? Ini juga niat yang sangat hina. Ketika mereka berpikir dan bertindak begini, apakah hati nurani memainkan perannya? Adakah hati nurani dalam ini? Bahkan setelah melihat masalah dalam tugas, mereka tetap diam. Mereka tidak menghentikan orang yang mengganggu dan mengacau. Mereka tidak memikirkan kepentingan rumah Tuhan, juga tidak memikirkan tugas atau tanggung jawab mereka. Mereka bicara, bertindak, menonjol, dan mengeluarkan tenaga demi keangkuhan, gengsi, kedudukan, kepentingan, dan kehormatan. Tindakan dan niat seseorang seperti itu jelas bagi semua orang. Mereka muncul saat ada kesempatan memperoleh kehormatan atau menikmati berkat. Namun, jika tidak ada kesempatan itu atau begitu ada masa penderitaan, mereka lenyap dari penglihatan. Apakah mereka memiliki hati nurani dan nalar? Apakah orang yang berperilaku seperti ini merasa bersalah? Hati nurani orang ini tidak berguna. Mereka tidak merasa bersalah. Dapatkah mereka merasakan teguran atau pendisiplinan Roh Kudus? Tidak bisa. Firman Tuhan ini membuatku tersentuh. Aku tidak dapat memperoleh pekerjaan Roh Kudus karena aku tidak tulus di dalam hati. Aku hanya memikirkan gengsi dan status, dan bukannya kepentingan rumah Tuhan. Tuhan membenci sikap ini dalam tugas. Kupikirkan kembali ketika aku melihat kemampuanku di bawah orang lain dan saat ditempatkan di belakang, aku menjadi negatif dan pasif. Dan tidak mau melatih ekspresi dan gerakanku. Aku puas dengan usaha yang biasa saja dan tidak berpikir untuk meningkatkannya.
Saat aku tidak ada dalam rekaman, aku ingin mengeluh dan berdebat. Berpikir perjuanganku sia-sia, tidak ingin berlatih lagi. Saat muncul di layar, aku melakukan bagianku. Tetapi jika tidak, aku mundur dan tampil sekenanya. Aku merasa bersalah ketika memikirkannya. Kami memfilmkan ini untuk menjadi saksi Tuhan, keikutsertaanku karena Tuhan mengangkatku. Seharusnya aku mengusahakan yang terbaik untuk melakukan tugasku dengan baik. Benar. Namun keinginanku akan gengsi dan status membuatku serampangan, negatif dan malas. Aku tidak punya hati nurani dan akal. Aku orang yang egois dan picik. Tuhan mencermati hati manusia. Jadi bagaimana mungkin Tuhan tidak jijik dengan sikapku? Menyadari ini, aku menyesal dan merasa bersalah. Aku berdoa, "Ya Tuhan, aku salah. Aku menyesali kerjaku dalam program ini dan tidak tahu cara menebusnya. Aku akan mengejar kebenaran dan berhenti memikirkan gengsi dan status. Aku ingin menjalankan tugasku dengan baik." Amin. Amin. Saat itu, kupikir yang bisa kulakukan hanyalah menyesal. Tetapi ternyata kami harus melakukan syuting tambahan. Rasanya campur aduk saat mendengarnya. Kurasa ini kesempatanku bertobat. Kuputuskan melakukan tugasku untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Aku mencurahkan segalanya dalam latihan. Dan kemudian aku melihat kemajuan dalam kemampuanku. Kami akan segera memulai syuting, tetapi kemudian harus ditunda karena beberapa keadaan. Sutradara meminta kami untuk tetap berlatih. Awalnya, aku bisa terus berlatih keras setiap hari. Tetapi kemudian aku berpikir, kami tidak tahu kapan akan syuting atau berapa kali latihan lagi. Seperti sebelumnya, mungkin aku tidak akan muncul di kamera lagi. Aku sudah memahami dasar lagu dan gerakannya. Berlatih biasa saja pasti cukup. Pelatih memperingatkan untuk tidak santai dalam berlatih dan pengaturan panggung bisa berubah. Namun aku tidak peduli. Pikirku, mustahil aku akan ditempatkan di depan. Jadi meski aku berusaha keras, aku tidak tampak dalam film. Kenapa repot-repot? Ketika pelatih menunjukkan masalahku, aku tidak ingin memperbaikinya dan beralasan, saudara-saudari yang ada di depan akan muncul di film. Biar mereka saja yang berlatih keras. Sedangkan aku akan ada di belakang dan tidak akan dikenali. Tidak perlu meributkan soal itu. Setelah itu, aku merasa lelah dalam latihan, seolah sungguh melelahkan. Seringkali aku tidak ingin datang. Aku sadar masalah lamaku muncul kembali. Dan aku tidak senang. Aku bertanya pada diri sendiri, kenapa aku acuh tak acuh dalam tugasku? Kenapa aku tidak bisa fokus menyenangkan Tuhan? Aku berdoa kepada Tuhan tentang keadaanku sebenarnya, meminta bimbingannya. Amin. Aku membaca firman Tuhan. Selama bertahun-tahun, cara pikir yang diandalkan orang telah merusak hati mereka, hingga mereka tidak bisa dipercaya, pengecut dan tercela. Mereka tidak punya kemauan dan tekad menjadi tamak dan degil. Tidak punya tekad yang melampaui keakuannya, dan tidak punya keberanian untuk menepis pengaruh kegelapan ini. Pemikiran dan kehidupan orang telah sedemikian rusaknya, sehingga perspektif mereka tentang percaya Tuhan menjijikan. Dan saat perspektif itu dibicarakan, itu tidak tertahankan untuk didengar. Semua orang pengecut, tidak kompeten, hina, dan rapuh. Mereka tidak merasa muak akan kuasa kegelapan, tidak menyukai terang dan kebenaran. Mereka justru mengenyahkannya. Engkau adalah pengikut dan telah memahami tahap pekerjaan ini. Namun engkau belum mengesampingkan hasratmu akan status. Ketika statusmu tinggi, engkau mencari dengan baik. Tapi ketika rendah, engkau tidak mau lagi mencari. Berkat akan status selalu ada di pikiranmu.
Mengapa kebanyakan orang tidak dapat lepas dari sikap negatif? Bukankah jawabannya akibat prospek yang suram? Jangan pedulikan ucapannya. Engkau harus melihat kehidupannya, apa yang dia singkapkan, dan sikapnya ketika dia melaksanakan tugas, keadaan batinnya, dan apa yang dia sukai. Jika cintanya akan ketenaran melebihi kesetiaannya pada Tuhan, jika cintanya akan ketenaran melebihi kepentingan Tuhan, atau jika cintanya akan ketenaran melebihi perhatiannya untuk Tuhan, maka dia tidak punya kemanusiaan. Perilakunya dapat dilihat oleh orang lain dan Tuhan. Karena itu, sulit baginya untuk mendapatkan kebenaran. Amin. Firman Tuhan mengungkapkan motif hinaku yang mendalam dan menunjukkan kepadaku kenapa aku serampangan ketika aku tidak bisa pamer dalam tugas, dan kenapa aku tidak termotivasi pada tugas dan tanggung jawabku. Keinginanku akan gengsi dan status begitu besar. Karena tidak punya bakat, aku tidak kelihatan jelas ingin pamer. Aku ingin pamer meski aku tidak berbakat. Ketika aku tahu aku tidak bisa melampaui yang lain, tidak bisa berada di barisan depan, aku menjadi negatif dalam segala hal. Dan kurang berupaya dalam tugasku. Aku hanya menjalaninya tanpa berusaha yang terbaik. Kupikir, karena tidak bisa pamer, lebih baik aku tidak bersusah payah. Dengan begitu, aku tidak akan kecewa. Racun iblis seperti tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri, sangat tertanam dalam diriku. Aku berada di bawah kendali racun itu. Sehingga aku hanya memikirkan keuntungan sendiri dalam segala hal. Aku melakukannya demi nama dan keuntungan. Itu bahkan berlaku dalam tugasku. Aku bekerja keras ketika bisa pamer. Tetapi saat keinginanku tidak terpenuhi, kujalani sekenanya, tanpa mempertimbangkan kehendak Tuhan atau rumah Tuhan. Aku hidup dengan natur licikku, bersiasat demi nama dan posisiku. Aku malas dan tidak bisa dipercaya dalam tugas, tanpa tanggung jawab atau nurani, akal dan harga diri. Aku sungguh tidak bisa diandalkan. Aku berpikir tentang saudara-saudari yang murni dan jujur, yang meski berada di posisi manapun, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Seiring waktu, nyanyian dan tarian mereka berkembang, dan mereka bisa melihat berkat Tuhan. Lalu ada mereka yang di balik layar, diam-diam bertugas meski tidak pernah terlihat. Mereka bilang, semua itu sepadan demi melihat program itu tayang. Namun, ketika aku tidak bisa pamer, aku tidak melaksanakan tugas dengan baik. Aku tidak punya kemanusiaan. Watak Tuhan itu suci dan benar. Jadi dia membenci kemanusiaan dan pengejaran sepertiku. Aku tidak bisa memperoleh pekerjaan Roh Kudus dalam tugas dan perkembangan dalam hidup. Aku tahu jika tidak bertobat, aku tidak akan memperoleh kebenaran. Aku akan disingkirkan Tuhan. Aku merasa takut dalam perenunganku dan berdoa, "Ya Tuhan, aku tahu aku memalukan, hidup dengan watak rusak, tanpa kemanusiaan. Tuhan, aku ingin bertobat dan berubah. Bimbinglah aku untuk mengubah watakku dan fokus pada tugasku." Amin. Lalu aku membaca firman Tuhan. Jika engkau ingin mendedikasikan perbuatanmu untuk memenuhi kehendak Tuhan, engkau tidak bisa hanya mengerjakan satu tugas. Engkau harus menerima amanat apapun yang Tuhan berikan kepadamu. Entah itu sesuai dengan selera dan minatmu atau tidak, ataukah itu sulit dan tidak engkau sukai atau belum pernah dilakukan. Engkau harus menerimanya dan tunduk. Tidak hanya menerimanya, engkau juga harus proaktif bekerja sama, mempelajarinya, dan memperoleh jalan masuk. Meskipun engkau menderita dan belum mampu tampil dan bersinar, engkau tetap harus menjalankan pengabdianmu. Engkau harus menganggapnya sebagai tugas, bukan urusan pribadimu, melainkan tugasmu. Bagaimana orang memahami tugas mereka?
yaitu saat Sang Pencipta, Tuhan, memberikan tugas, dan saat itu tugas orang itu muncul. Tugas dan amanat yang diberikan Tuhan kepadamu, semua ini tugasmu. Ketika engkau mengejarnya sebagai tujuanmu dan hatimu sungguh mengasihi Tuhan, dapatkah engkau tetap menolaknya? Engkau tidak boleh menolak. Engkau harus menerimanya. Inilah jalan penerapan. Amin. 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 Syukur kepada Tuhan. Aku sadar tugasku adalah amanat Tuhan untukku. Dan apakah aku bisa pamer atau tidak, aku harus melepas motif pribadiku, menganggapnya tugasku, dan berusaha yang terbaik untuk apa yang Tuhan minta. Dalam pengaturan apapun, akan ada yang di depan dan di belakang, tetapi dimanapun itu, mereka melakukan tugas mereka. Benar sekali. Tuhan melihat motif dan sikap kita pada tugas. Apakah kita sepenuh hati melakukannya dan menerapkan kebenaran untuk menyenangkan Tuhan? Aku berpikir, aku tidak berbakat seperti penampil lain. Tetapi Tuhan memberiku kesempatan berlatih, agar bisa mengembangkan kemampuan dan jalan masuk ke dalam kehidupan. Itulah kasih Tuhan untukku. Amin. Aku tidak boleh egois dan kehilangan hati nurani lagi, menghancurkan hati Tuhan dan mengecewakannya. Entah di depan atau di belakang, entah aku tersorot kamera atau tidak, aku harus berperan sebagai makhluk ciptaan, secara murni melakukan tugasku dan membalas kasih Tuhan. Amin. Aku berdoa dan mengandalkan Tuhan dan bekerja keras apapun yang kami latih. Saat kami membaca firman Tuhan sebelum latihan, aku berpikir tentang persyaratan Tuhan dan menerapkan firman-Nya dalam latihan. Ketika pelatih mengangkat masalahku, aku memperhatikan dan melakukannya dalam latihan. Aku mencatat kekuranganku dan memakai waktu luangku untuk berlatih. Aku berhenti berbuat minim. Dengan motif yang benar untuk latihan, setiap hari terasa memuaskan. Aku bisa merasakan bimbingan Tuhan dalam tugasku dan aku tidak kelelahan lagi. Syukur kepada Tuhan. Setelah beberapa waktu, gerakan dan ekspresiku membaik. Dan para saudari bilang nyanyian dan ekspresiku banyak berkembang. Aku merasakan betapa pentingnya melakukan tugas dengan hati jujur. Iya. Ketika Kidung Kerajaan selesai, Tuhan berkata suara murni anak kecil harus menyanyikan baris terakhir. Mereka mempersembahkan lagu-lagu paling indah kepada Tuhan. Aku sangat tersentuh dengan hal itu. Aku melihat Tuhan ingin mendapatkan hati yang jujur. Dia berharap kita kembali kepadanya dan menjadi suci seperti anak-anak, menyerahkan hati kepadanya dan mendedikasikan yang terbaik. Amin. Syukur kepada Tuhan. Tekadku untuk menerapkan kebenaran dan menyenangkannya semakin kuat. Amin. Selama kebanyakan syuting, aku tetap ditempatkan di belakang. Dan terkadang aku tidak ingin melakukan yang terbaik. Jadi aku berdoa kepada Tuhan, berpikir tentang memperhatikan kehendak-Nya dan menginvestasikan diriku. Butuh waktu, tetapi pola pikirku berkembang. Ketika berada di belakang, aku berdoa untuk saudara-saudari yang ada di depan. Ketika aku tidak tampak di kamera, aku membantu saudari dengan kostum dan rambut mereka melakukan apapun yang kubisa. Ketika melihat saudariku bersikap negatif karena berada di belakang, aku menawarkan persekutuan tentang kehendak Tuhan. Melakukan tugas seperti itu membuatku nyaman dan keadaanku membaik. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mengesampingkan gengsi dan statusku, serta menerapkan kebenaran datang dari bimbingan firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.